tingkat penyembahan itu ditentukan oleh tingkat pengenalan. Tingkat pengenalan inilah yang wajib kita jalankan sesuai dikatakan oleh Allah dalam surat An-Kabut ayat 96. Sehingga kita memang benar-benar bagaimana caranya kita betul-betul mencari, ya, benar-benar memiliki niat yang kuat tentang bagaimana caranya kita mentauhidkan diri kita kepada Allah. Mentauhidkan ini dalam arti kata memperjalankan iman rohani kita. Memperjalankan iman rohani kita menuju berkah, hidayah, karomah. Inilah yang paling diutamakan. Dalam hal memperluas perjalanan pengenalan diri kepada Allah, tentulah ada tahap-tahapannya. Nah, tahapan langkah-langkah dari tajalli diri kita kepada Allah. Dari mulai pengenalan asma, mendapatkan diri, pengenalan diri, mendapatkan Tuhan. Tentulah kita lanjutkan ke pengenalan Tuhan, mendapatkan keakuannya. Akunya inilah yang berperan sebagai Tuhan pada zat yang dimuliakan, zat gunah, atau dikatakan dengan zat zahiru wal batin. Penyembahan dalam pendekatan ketuhanan adalah awal. Penyembahan itu awal. Terutama yang diutamakan sekali adalah ketuhanannya. Mendapatkan ketuhanannya melalui awal penyembahan ini adalah masa tauhid. Ya, seperti yang pernah saya sampaikan, masa tauhid itu diawali dengan pengenalan sehingga tajalli diri, pencarian diri, man arafa nafsahu itu akan menuju dua sifat, zahiru rabbi wal batinu abdi. Kalau zahiru rabbi wal batinu abdi sudah jelas, sifat kezahiran adalah wujud bagi Allah, dan sifat hayat dan batin pengabdian adalah wujud dari diri. Ini sudah menandakan ada ciri-ciri terbukanya suatu peluang rohani dalam belajar. Dalam kita memahami tentang pencarian yang berakhir kepada Tuhan, ilah, tentu berpedoman kembali kepada keumatan awal, ilahin nas. Nah, inilah keakuan terhadap keumatannya. Ini sifat yang ditanamkan pada zatnya Allah, disebut ruhani, ruh yang ditiupkan. Jadi sifat yang ditanamkan pada zatnya, dikatakan aku bertajalli pada sifat dan zatku. Ini sudah kita lihat bahwasanya pencarian diri dengan diri, kalau bertemu bukanlah diri tapi sesuatu yang berdiri. Ini sudah memperlihatkan kenyataan. Apa yang dikatakan memperlihatkan kenyataan? Kalau sudah mencari diri terhadap Tuhan, mencari Tuhan dengan diri, akhirnya mendapatkan Tuhan pada akhirnya, yaitu keakuannya. Akhir Tuhan adalah keakuan. Nah, keakuan disinilah yaitu sebuah sifat tunggal baginya untuk dia tajalikan karena keinginannya menjadi Tuhan. Inilah inna Allah, aku ingin, inna ilahi, aku ingin menjadi Tuhan. Nah, ini wa qatali alal umatun, maka aku jadikanlah umat. Siapa umat yang dijadikan pertama adalah zat. Inilah ayat pertama yang diturunkan. Itu alif lam lam ha. Alif fil awal wal lam fil akhirun.
Nah inilah dikatakan atau zat disebut dengan Allah atau kunah, zat pencipta segala pertama jadi. Disinilah penyembahan karena awal penciptaan adalah pada zat. Dengan demikian keinginan oleh wujud ta'yun ketunggalan tadi menjadi sembahan umat, maka dia menempatkan zat tersebut dengan kehendaknya, dia jadikan sebagai kiblat diri untuk bisa dilebur menemui dia. Zat diri yang dikatakan untuk dilebur sudah pasti, karena kiat-kiat yang bertemu di dalam perjalanan tajalli Allah tadi yang diutus untuk menyembah melalui perantara zat atau Allah dalam kalam asmanya, itu adalah naf-nafnya semua. Naf-nafnya ini itulah diri-diri batinnya. Ada nafsahi, nafsahu, ada nafsihi, ada tanafas, nafas. Sangat banyak naf-nafnya Allah, yaitu diri-diri batinnya. Nah, jadi batin-batin dirinya yang banyak ini dikiblatkan kepada zat wazahiru. Nah inilah wazahiru Rabbi, yaitu zat yang dizahirkan untuk pencarian Tuhan, yaitu zat yang dizahirkan dalam pencarian Tuhan. Nah, zahiru Rabbi inilah yang akan bersifat kepada keakuannya kembali dalam rangka mengkabulkan. Inilah yang disampaikan, yang sering kita dengar, memintalah kepadaku, sembahlah aku, wa aniya'buduna hadzal siratal mustaqim. Ya, memohonlah kepadaku, ya pasti akan kukabulkan. Sangat banyak ayat-ayat itu berkembang dalam Al-Quran. Kepadaku, Allah adalah wadah zat utama pencipta segala semua jadi, yang menjadikan semua jadi. Awalnya disinilah tandanya penyembahan. Tetapi di dalam wujud ketuhanan kita wajib sampai kepada keakuannya, ta'yunnya. Kita harus sampai kepada ta'yun, yaitu kepada hakikinya ketuhanan adalah aku. Hu, inilah hakikinya. Jadi hu yang dimaksud di sini adalah leburnya hijahiyah berbentuk aras kekuatan, dan hu alif doma'u berbentuk sir rahasia. Inilah kekuatan yang rahasia, yang hakiki, keakuannya. Keakuannya inilah yang bagaimana dia bisa berasmakan kepada Allah dengan keinginannya menjadi Tuhan. Jadi wujud ta'yun itu dia hanya menikmati saja. Bagaimana keakuan yang dia ambil dari dirinya yang selalu menjadi suatu khauni dalam berbicara, suatu kodrat dalam berkehendak, dengan hati nuraninya yang dia taruh di dalam wujud keakuannya pada zat. Inilah keakuannya kepada keumatan disebut hamba atau ihsan, yang ditaruh di dalam wujud zat yang ditiupkan tadi. Jadi dengan dia merasakan dengan ketunggalannya, karena dia ingin menikmati bagaimana rasanya dia ingin menjadi Tuhan dan diperlakukan dan disembah, serta dijadikan tempat berdoa dan meminta. Ini adalah salah satu kehendak hati dan dirinya, sehingga wujud zat yang dijadikan semua awal mula jadi dibuatkan dari zat tadi menjadi kiblat ruhani yang menjadi sembahan. Inilah sementara yang menyembah itu adalah naf-nafnya sendiri, batin-batin dirinya. Nah, inilah yang dikatakan dengan nurani-nuraninya, nur-nurnya di sekalian alam.
maka dijadikan zat ini Rabbil Alamin, Tuhan dari sekalian alam. Inilah karena apa? Karena nur-nur hayatnya Allah yang ditaburkan, yang dijadikan dari fayakun tersebut, menjadilah batin-batin dia, nur-nurnya dia, untuk bisa melaksanakan penyembahan kepada zat kunahnya, yaitu dengan sebutan asma Allah. Dengan adanya penyembahan demikian, maka kerahasiaan diri di dalam diri yang disebut dengan keakuannya, inilah yang ada wujud ihsan pertama, yaitu diri kehambaan dia yang melayani waktu dalam kesendirian dia. Maka dia menempatkan sifat dirinya atau keakuannya pada ketuhanannya, yaitu zat kunah yang diasmakan bernama Allah. Jadi akhirnya rohani bekejar ke situ, semua bekejar ke situ. Nah, disitulah nanti dia menikmati bagaimana dia memberikan pertolongan, dia menerima nikmat-nikmat penyembahan dari umatnya. Nah, inilah yang dikatakan keesaan tadi. Dia letakkan keumatannya di dalam zat yang akan menjadi sembahan, dan disitulah dia menikmati bagaimana sifat diri dia sendiri dia berikan, dia tiupkan ke dalam zat yang menamakan rohani bagi diri kita. Jadi akhirnya kita menjadi walinya, nikmat wakil wal nikmat nasirnya untuk melayani seluruh alam ini dan menyampaikan nikmat itu kepada wujud tunggalnya. Inilah keakuannya tadi. Jadi dalam kita melaksanakan perbuatan sahadah dan sa'adiyah langsung tidak langsung tadi, ini kita perlihatkan seperti penyembahan. Nah, seperti yang pernah saya sampaikan di tayangan sebelumnya, ada kala berdiri itu disembah, ada kala kodrat berdiri itu menyembah. Nah, kalau dia disembah berarti kodrat yang ada dalam rakaat, dia akan menyembah kodrat Al-Fatihah. Diri yang ada di dalam Al-Fatihah yang akan disembah oleh kodrat yang ada di sekitar Rabbil Alamin, atau disebut dengan Fatihatun Nasun. Nah, ini penyembahannya, dia disembah. Dan apabila dia menyembah, maka dia harus luput zat ini kepada keakuannya yang ditanamkan di dalam zat tadi, penyembahan tadi. Inilah yang akan lebur kepada sejatinya dirinya. Inilah Tuhan, sejati dirinya, yaitu keakuan akhirnya. Tapi sejati diri yang ada di dalam keakuan ibadah, keakuan ketuhanannya, ini yang disebut dengan Tuhan. Tetapi keakuan pada dirinya sendiri, takyunnya, inilah masa akhirnya, ketunggalan wahidnya. Disinilah penyembahan diri kepada dirinya sendiri. Nah, ini yang dikatakan al-ahadun amubuduni wal wahidun, hanya satu diriku yang bisa menyembah kepadaku. Tapi kalau untuk keakuannya pada ketuhanannya, ini adalah sembahan wa an ya'buduna hazza siratum mustaqim, sembahlah aku itu jalan yang lurus. Nah, ini dalam makom ketuhanan. Ada keakuan dalam ketuhanan dan ada keakuan dalam kesendirian. Ini dikatakan aku adalah aku. Dengan demikian kita sudah mulai bisa menerima dan menjalankan kiat-kiat ketuhanan tadi dengan memperlihatkan wujud kepada sekalian alam untuk disembah dengan mengetahui kodrat-kodrat yang ada di dalam rakaat. Begitu tajalli Fatihatun Nasun, berdirilah diri rahasia dalam Al-Fatihah, disembah oleh kodrat-kodrat yang ada dalam rakaat. Ini disembah. Bagaimana dia menyembah?